kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai kelas, baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Nah, silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Pak. Nah, baik, sebelum kita mulai saya absen dulu. Andini, Hadir, Pak. Rusni, Hadir, Pak. Alia. Hadir, Pak. Nah, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran masih tentang teori Karl Marx yang pernah saya jelaskan. Ini adalah bagian dari surplus value, yaitu fetisisme komoditas. Ada yang pernah dengar kata ini, fetisisme atau komoditas? Benar, Pak. Ya, silahkan satu dua orang yang bisa berargumentasi tentang dua kalimat ini, dua kata ini. Saya, Pak. Ya, silahkan. Oke. Fetisisme adalah pemujaan terhadap suatu objek. Oh iya, terima kasih. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silahkan Andini. Komoditas itu, Pak, alat tukar yang bisa berupa barang atau jasa, Pak. Jasa. Iya, ya, bisa. Baik. Ya, terima kasih jawabannya untuk yang dua orang tadi. Itu sudah menggambarkan secara sederhana apa itu fetisisme komoditas. Beri aplaus dulu. Nah, baik, kita akan berusaha untuk mengupas makna tersembunyi di balik barang-barang konsumsi, karena di era digital sekarang untuk mendapatkan satu barang itu kita bisa mendapatkannya bahkan tanpa keluar rumah. Nah, ini penting kita sadari bersama. Jangan sampai ada barang-barang yang telah kita pakai tapi sebenarnya itu kita tidak pernah tahu betul apa fungsinya dalam hidup kita. Nah, di sini ini pengantar sedikit tentang teori kritis dari Karl Marx. Karl Marx adalah orang yang materialisme historis, pemikirannya itu berakar pada materialisme historis. Ini melihat sejarah mulai konflik kelas. Jadi Karl Marx itu di eranya dia, di era feodal atau di era awal-awal kapitalisme, di mana pemilik modal atau orang yang punya uang itu membeli pabrik dan mempekerjakan orang sekitar. Nah, disinilah lahir istilah antara burjuis, si pemilik modal, dan proletar dan si buruh. Tapi mekanisme yang dibuat pada era itu betul-betul ini proletar atau buruh, dia hanya dilihat sebagai alat untuk menjalankan pabrik atau usaha. Dia tidak pernah diberikan haknya secara utuh bahwa dia adalah seorang yang bekerja dan menghasilkan barang. Dan kadang kan seperti itu yang kita lihat sekarang. Kita lihat orang yang kerja sebagai karyawan, itu mereka sebenarnya tidak tahu betul perusahaan yang tempat dia bekerja itu penghasilannya itu sebesar apa. Dia tidak pernah tahu, atau dia tahu bahwa upah yang mereka terima itu berapa persen dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan itu. Kan tidak pernah ada yang tahu itu. Kita hanya selalu berpacu pada UMR atau upah minimum regional yang sudah distandarisasi. Jadi kalau kita bicara Maros, kalau Makassar 3,2, berarti Maros itu 3 juta sampai 3,1. Ya, sekitaran itulah. Nah, ini contoh kalau kita ambil contoh di Grand Mall. Berapa banyak karyawan yang di Grand Mall tahu bahwa seperti apa akumulasi keuntungan yang diterima orang yang punya Grand Mall. Yang minimal yang punya bangunannya Grand Mall saja. Dia kan cuma membangun, setelah jadi orang datang menjual di dalam, dia di rumahnya bisa tinggal duduk. Tapi uangnya masuk terus. Nah, ini yang dihindari ini yang dikritisi sama Karl Marx. Artinya, menurut Karl Marx itu
interaksi sosial seharusnya tidak seperti itu. Kalau seperti ini modelnya berarti si proletar tadi atau si buruh tadi mereka hanya dilihat sebagai alat untuk menghasilkan barang. Dia tidak dilihat unsur sebagai manusia. Yang bahkan bisa jadi orang yang menjual ini atau orang yang sebagai karyawan ini tidak pernah menikmati apa yang dia jual atau apa yang dia buat. Banyak di kehidupan kita yang seperti itu yang kita lihat. Nah, baik, ini gambaran apa itu fetisisme komoditas. Definisi fetisisme komoditas adalah kepercayaan bahwa barang memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu artinya nilai tersendiri yang di luar, yang nilai ini dianggap, kalau artinya secara pandangan sadar seharusnya itu tidak di situ nilainya. Artinya kan seharusnya yang punya nilai adalah yang buat itu barang. Nah sekarang kan mekanismenya tidak seperti itu. Contoh ada yang buat apa lagi? Itulah ini buat gantungan ini. Kalau yang buat ini dia akan tahu modalnya berapa. Tapi bayangkan ini ketika sudah masuk ke satu brand atau satu komunitas maka itu akan jauh lebih mahal daripada yang ditahu tadi yang buat. Nah seperti itu gambarannya. Hubungan sosial tersembunyi. Produksi barang menyembunyikan hubungan sosial pekerja, modal, dan pasar berinteraksi dalam penciptaan nilai. Nah ini tadi yang saya jelaskan. Artinya bahwa pekerja itu dia tahu modalnya seperti apa. Tapi karena dia ada di pasar yang istilahnya ini sudah sesama pemodal yang tahu, yang tahunya modal todi. Artinya saya kasih kamu uang buat kerja seperti ini. Dia tidak tahu betul bagaimana prosesnya ini dikerjakan sampai jadi barang. Akhirnya mereka punya kesepakatan bahwa hitunglah HP ini sekian harganya. Makanya ada namanya nilai pasar standar. Jangankan pasar, persaingan usaha saja kalau tidak sekian, pasti orang akan berubah ini yang punya, berubah ini pelanggannya. Seperti itu. Yang dimaksud di sini dalam penciptaan nilai ada contohnya yang di bawah. Kopi seharga 50.000 di Starbucks. Bukan hanya biji kopi, tetapi juga merek dan pengalaman. Merek dan pengalaman maksudnya di sini Starbucks itu dia adalah, kalau kita bicara coffee shop tuh, itu adalah model coffee shop pertama yang ada, Starbucks. Makanya dia bisa pasang harga karena semua model-model coffee shop yang ada sekarang itu sebenarnya konsepnya dari mereka. Dan orang tidak bisa tolak itu. Nah itu dia, makanya dikatakan di sini tidak berinteraksi dalam penciptaan nilai. Karena kan kalau kita bicara kopi, biji kopi itu sama. Bahkan mungkin kualitasnya kopi Starbucks bisa kita dapatkan di warung kopi biasa. Tapi bukan itu yang dia jual. Yang dia jual itu adalah pengalaman mereka dan mereknya itu, karena dia di awal kopi shop itu lahir atau orang mungkin sambil ngopi itu mereka pertama yang inisiasi. Baik, ini adalah elemen kunci dari fetisisme komunitas. Pertama itu adalah alienasi atau keterasingan. Ini bahasa singkatnya itu keterasingan, di mana pekerja merasa terasing dari hasil kerja mereka. Mereka juga terasing dari proses produksi itu sendiri. Maksudnya begini, banyak dari proletar di zaman itu, di zaman Karl Marx, dan bahkan kita bisa lihat sampai sekarang, pekerja-pekerja yang, apalagi kita bicara perusahaan yang menghasilkan produk, banyak pekerja yang bergerak di belakang proses kerja terbuatnya itu produk, tapi dia tidak bisa menikmati produk tersebut. Banyak contohnya, contoh pabrik mobil, berapa banyak karyawan yang bekerja di pabrik mobil itu bisa menikmati atau bisa memakai atau bisa memiliki mobil yang dia buat sendiri. Itu kan tidak. Baik, selanjutnya adalah replikasi. Kita menganggap nilai abstrak sebagai nyata barang, di mana ada stigma bahwa HP, contoh ini HP Apple lebih di atas daripada Android. Tolong yang di belakang diperhatikan. Ya, seperti itu. Baik, itulah tadi gambaran tentang fetisisme komoditas. Sekarang saya akan memberikan tugas, tapi sebelum itu saya akan bagi dulu kelompoknya. Ini kan ada jumlahnya, ada 6 orang. Jadi kita bagi 3 kelompok, satu kelompok 2 orang.
Nah, setiap kelompoknya akan akan bercerita tentang apa contoh dari dampak psikologis dari kritisisme komunitas itu. Psikologis, ketidaksetaraan ekonomi, dan pertumbuhan tidak berkelanjutan. Nah, ini saya 3 karena tempat nanti saya tambahkan. Iya, Pak. Baik, silahkan berdiskusi. Ya, waktunya sudah habis, silahkan. Kelompok yang ingin presentasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Adapun contoh dampak psikologis yang kami dapat, contohnya yaitu ketika kita memiliki iPhone 13, kita akan merasa bahagia. Sedangkan produk tersebut setiap tahunnya akan berkembang menjadi yang lebih canggih. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali tadi contoh yang diberikan. Jadi seperti itu. Maksud dari mengejar komoditas terus-menerus ini adalah di mana kita selalu beranggapan bahwa kan dia di produk di komoditas ini dia memberikan nilai abstrak. Artinya nilai abstrak seperti ini. Kita menganggap setiap benda itu memiliki interaksi dengan kita sehingga bisa merubah perasaan kita. Contoh tadi rasa bahagia itu yang ketika memiliki iPhone dia menganggap dirinya akan bahagia. Padahal kan kalau kita bicara tentang benda, ini cuma alat. Kenapa bisa dia merubah perasaan kita? Dan kalau umpama kita gantungkan rasa bahagia itu di benda tersebut, berarti ketika kita memilikinya, lantas akan ada lagi produk yang lahir yang lebih canggih, dan seperti itulah kenyataannya sekarang. Berarti kita akan merasa tidak bahagia lagi. Nah, makanya di sini diberikan bahasa bahwa ini dapat menyebabkan kekosongan. Seperti itu. Nah, baik, itulah tadi itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya berharap semoga dengan mengetahui ini kita jadi lebih bijak atau lebih mengerti tentang bagaimana sebenarnya pasar global atau kapitalisme itu berperan dalam menentukan barang-barang yang kita konsumsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.